Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa SLB Pelambaran Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari jelang buka puasa ini, mari kita senantiasa panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada qudwah kita, kekasih kita, pemberi syafaat nanti di yaumul qiyamah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa SLB Negeri Pelambaran Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari jelang buka puasa ini mari kita simak hadis-hadis Rasulullah yang dengannya kita mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan pemahaman untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan ridhonya. Amin. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa SLB Negeri Pelambaran Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastul abdul abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang menutup aib atas hamba Allah yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya nanti di yaumul kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini memberikan petunjuk kepada kita termasuk akhlak yang islami, akhlak yang sangat dianjurkan, yaitu agar kita menutup aib atau menutup kejelekan orang lain untuk tidak kita siarkan, untuk kita tidak sampaikan kepada orang lain. Tentunya kita sendiri malu kalau ada kekurangan atau ada keburukan pada diri kita lalu diketahui oleh orang lain, apalagi kemudian disiarkan atau diceritakan. Oleh karena itu, Islam sangat memberikan perlindungan kepada seseorang yang punya aib, yaitu dengan hendaklah kita tidak menceritakan pada orang lain. Untuk menguatkan hadis ini, ada suatu kisah yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Pada tahun 832 Masehi, ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Hatim bin Ulwan al-Asomi, atau beliau lebih lengkapnya bernama Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan al-Asomi. Dia mendapatkan gelar di belakangnya yang bernama Al-Asom, artinya orang yang tuli. Padahal dia adalah orang yang sebetulnya tidak tuli, hanya pura-pura tuli. Untuk melihat kisah ini, mari kita lebih jauh simak. Pada masa itu, seorang yang bernama Syekh Hatim bin Ulwan al-Asom ini adalah seorang ulama yang besar, yang pengaruhnya sangat besar di daerah Khurasan, tepatnya di daerah Iran. Banyak sekali orang yang datang kepadanya untuk berkonsultasi, menyampaikan berbagai macam problem, dan beliau kemudian menjelaskan, memberikan pencerahan. Para pemirsa SLB Negeri Pelambaran Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ada seorang wanita yang datang kepada Syekh Hatim al-Asom. Dia ingin menyampaikan permasalahannya dan tentunya ingin mendapatkan pencerahan dari seorang ulama besar ini. Dia menceritakan dengan panjang lebar atas masalahnya ini dengan harapan ulama yang besar ini, Syekh Al-Hatim al-Asomi ini, bisa kemudian nanti memberikan solusi atas permasalahannya. Di tengah-tengah dia bercerita kepada ulama besar tersebut,
ternyata perutnya bergejolak, perutnya itu sakit, sehingga dia segera ingin mengeluarkan angin dari perutnya. Namun dia sadar bahwa dia berhadapan dengan seorang ulama besar. Apabila dia sampai keluar angin atau bahasa kita kentut, tentu ulama ini akan sangat malu. Dia seolah-olah menjadi orang yang hina karena seorang yang kentut di depannya. Akhirnya dia berusaha kemudian untuk menahan kentutnya itu. Karena bergejolaknya perut itu ternyata tidak berhenti, maka hilanglah konsentrasi dia untuk bercerita kepada seorang ulama besar ini. Dan kemudian dia akhirnya memutuskan untuk menyampaikan satu pertanyaan agar segera selesai atas konsultasinya. Para pemirsa SLB Pelambaran Channel yang dirahmati Allah SWT, ternyata di ujung akhir pertanyaannya, kentutnya itu tidak tertahan lagi. Akhirnya kemudian suara nyaring dari tuburnya terdengar oleh ulama tersebut. Para pemirsa, wanita ini sangat malu yang luar biasa karena dia merasa sangat menghinakan kepada ulama tersebut. Namun yang menarik, para pemirsa SLB Pelambaran Channel yang dirahmati Allah SWT, seorang ulama ini sangat memahami bahwa apabila dia mendengar dan dia kemudian merasa mendengar juga atas kentutnya itu, maka seorang wanita itu akan malu luar biasa. Akhirnya dia bersikap seperti orang yang tidak mendengar. Seraya dia mengatakan kepada wanita itu, qala hatimu irfa'i sautiki, wahai wanita, coba tinggikan suara engkau dan engkau ulangi lagi pertanyaan engkau. Akhirnya wanita tersebut dari yang tadinya malu luar biasa kembali ke percaya dirinya, karena ternyata menurutnya seorang ulama tadi tidak mendengar suaranya. Seorang ulama ini tuli. Maka ia pun kemudian mengulangi pertanyaannya dan dia pulang dengan riang gembira karena ulama tadi tidak mendengar kentutnya itu. Padahal seorang ulama ini sangat mendengar dan dia hanya berpura-pura. Dia melakukan ini sampai wanita meninggal kurang lebih sekitar 15 tahun. Jadi dia berpura-pura tuli agar kemudian wanita itu tidak malu di tengah-tengah masyarakat. Sampai dia meninggal, baru kemudian dia membuktikan atau menyatakan bahwa dirinya adalah bukan seorang yang tuli. Subhanallah. Inilah pelajaran yang berharga yang tentunya kita bisa dapat ambil, di mana kita hendaklah menutup aib saudara kita. Allah kemudian mengingatkan kepada kita melalui hadis Rasulullah tadi. Siapa yang menutup aib saudaranya, nanti di yaumul kiamat Allah akan tutup aib kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan menerapkan perilaku syar'i ulama ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.